Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ali Maksum MSI, Sekjen Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat, yang sekaligus beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Najah Al-Falah Telagawaru. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk terus bisa membimbing, mengajarkan yang berumur syariat, aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam kita, mengajarkan kepada tiang berumur akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya menjadi dasar tiang berumur beramaliyah, yang insya Allah mudah-mudahan tiang berumur menjadi santri pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati seluruh jamaah pengajian, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ijtihadul Mu'minin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa hadir di tengah-tengah majelis ta'lim yang akan diajarkan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ali Maksum MSI. Salawat ma'asalam tak lupa kita layangkan kepada orang yang paling mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan pengajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ali Maksum MSI, dan kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmatan ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama yang berurusan hormati dan taklimi Mudirul Am Haji dan Mu'minin Bapak Guru Islamudin MAI, yang dihormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri dan santriwati, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di penghujung tahun 1444 Hijriah ini, yang berusaha boleh hadir di Pondok Pesantren Ijtihadul Mu'minin dalam rangka yang berusaha mempelajari dan mengkaji warisan terbesar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang ini berupa agama Islam, yang di dalamnya terdapat kaedah-kaedah, ajaran-ajaran, aturan-aturan bagaimana dia berusaha selaku hamba dengan Allah, bagaimana dia berusaha dengan sesama makhluk Allah yang lain. Yang insya Allah jika dia berusaha istiqomah
dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah terbesar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka dia berusaha akan dapat ridha dari Allah SWT, ridha di dunia maupun ridha Allah nanti di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam iring berurusan yang diberi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang bersami berselawat di era yaumul kiamat, yang bersami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sami jamaah rahimakumullah, dan terasa dikit yang bersami makin berada di penghujung tahun 1444 Hijriah atau bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan ke-12 dari penanggalan kalender Hijriah. Mudah-mudahan yang Sami mengakhiri tahun 1444 Hijriah ini dengan memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah yang Sami di sisi Allah Ta'ala, termasuk siang mati ini yang saya miliki sedang melakukan ketaatan di dalam duduk di majelisnya orang soleh, duduk di majelisnya orang-orang yang dekat dengan Allah, akan mengantarkan yang berusaha menuju ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami jamaah rahimakumullah, tiap logo saya miliki bapak-bapak ibu akan dimatikan oleh Allah. Yang Sami meninggal dunia di dunia ini tergantung kebiasaan hidup yang bagus. Artinya bapak-bapak ibu, kalau yang Sami makin mengakhiri tahun ini dengan kebaikan, maka insya Allah 1 tahun dari umur yang Sami ini, yang Sami sudah lewati dengan amal soleh. Oleh karena itu, insya Allah pergantian tahun ini lemak malam Rebo ini. Doa akhir tahun dulu selesai sore hingga asar sebelum maghrib. Begitu azan maghrib yang Sami berdoa bersama. Doa awal tahun dan diawali oleh doa akhir tahun. Dikembali perlu berdoa bapak-bapak ibu agar yang Sami selama 1 tahun dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah 1444 Hijriah ini diridhai dan diberkahi oleh Allah SWT, dan dosa salah yang Sami selama 1 tahun dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu. Begitu azan maghrib malam berbuka, sampeyan menunggu azan dulu yang Sami kiri kita doa awal tahun. Kenapa bapak-bapak ibu? Agar yang Sami mengawali tahun ini dengan amal soleh, yang Sami mendapat proteksi, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami jamaah rahimakumullah, di bulan Muharram yang hitungan hari ini datang di pada yang Sami ini ada 1 hari yang sangat luar biasa pahalanya, yakni hari Asyura. Hari Asyura ini disunahkan yang Sami berpuasa. Pira nike tanggal 10 bulan Muharram. Insya Allah 10 Muharram ini jatuh pada hari Sabtu. Nenten Sabtu Salema. Sekali-sekali iring yang Sami bareng-bareng yang Sami berpuasa. Ada 2 yang disunahkan di Asyura ini. Pertama disunahkan yang Sami berpuasa Asyura. Nabi pahala puasa Asyura saya yang Sami mani Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Maka yang Sami dosa 1 tahun yang sampai lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang kedua, di tanggal 10 bulan Muharram ini juga disebut dengan hari ulang tahunnya fakir miskin.
Tapi maksudnya bapak-bapak ibu disunahkan tiap minggu sami pada tanggal 10 bulan Muharram ini luwih bersedekah mengumpulkan fakir miskin. Nabi manik para ulama saya bersedekah di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian mau temah kota anak-anak sedekahan itu maka diberikan pahala oleh Allah sesuai jumlah rambut anak yang di osam itu. Tidak perlu mewah-mewah bapak-bapak itu. Logo cukup datang ke ijtihadul mukmin. Insya Allah anak-anak pondok ini puas. Iyalah yang sedekah mana-mana sih membuka, mana-mana urang-urang. Yang kenara urang-urang, mana-mana daging. Logo sedekahan pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kenara daging mana-mana ambo. Logo haturin kan, insya Allah pahalanya tidak akan terhitung jumlahnya. Dikilah kemuliaan pada tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa 10 Muharram ini sangat mulia? Ada banyak alasan. Pertama, taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya, malik baru Rasulullah ini. Saya yang tiap minggu saya puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, dosa tiap minggu saya bisa sampai lewat 1 tahun diampun oleh Allah. Ikemben, ia tahu terima taubat Nabi Allah ada alaihissalam. Banyak kejadian pada tanggal 10 bulan Muharram. Mendaratnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi sehingga umatnya selamat ini terjadi juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Banyak peristiwa besar. Oleh karena itu bapak-bapak ibu, tidak hanya tiang Sami berpuasa, tidak hanya tiang Sami bersedekah pada tanggal 10 bulan Muharram ini, tapi juga tiang Sami sedang merayakan ulang tahun kebaikan dan kebaikan yang baik. Oleh karena itu bapak-bapak ibu, sangat pantaslah tiang Sami selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk terus mengikuti sunnah dan ajaran-ajaran yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaan mungkin bapak-bapak ibu, saya tak mampu puasa pada tanggal 10 Muharram, saya tak mampu bersedekah pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini pertanyaan. Nanti jawabannya orang-orang yang hatinya bersih. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling miskin Sayyidina Ali. Sudah sahabat, dia julukannya sahabat Nabi, pisah si Nabi, menantu Nabi, tapi paling miskin. Dia hanya punya 4 dirham. 4 dirhamnya ini disedekahkan pagi, 1 disedekahkan siang, 1 disedekahkan malam, 1 disedekahkan mulai tenang malik berduit tapi beliau dikenal sebagai babul ilm, pintu dari seluruh ilmu. Kenapa? Ikhlasnya. Kemudian pada ikhlas, hati bersih. Kenapa bisa bersedekah seperti itu? Karena hatinya bersih. Nah, tiang Sami bapak-bapak ibu, dakan malah gunung Pengso, dakan malah gunung Sasa, nombok harga yang belum Sami. Lalu lampau kotor akhir yang belum Sami dan terdiri bersedekah. Gitu. Daka belum Sami sehat, berderet mobil belum harap belum nempel dari belum di tembok pondok dan terdiri bersedekah. Ikembe hati kotor. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu menjelaskan di balik tiang Sami ada 8 yang menjadi Nabi istilahnya deterjen. Itu semua sebut merek. Nabi sabun si popo ada ini kan yang bersih. Deterjen ini kan ini arak rinso, arak daya dan seterusnya.
Isi mau si bersih ate ni kan bersih. Kira makin ibu-ibu lalu saya tetap kalau di bangun ke samponan popok ni kan. Insya Allah darah dengan pilih tokol kaji. Baik, okay? Nah, ate masih marah nikah. Komponen tetap bersih di kotor. Remo, debuan, karata, barang karang iki non terdemak campur, olah. Nah, ada tiap lulusan ini, syarat tiap lulusan ini bisa puasa 10 Muharram atau hari Asyura itu, bisa bersedekah pada tanggal 10 ini, syaratnya hati bersih. Nah, makin Nabi si bersih, hati nikah dan tetap bersih. Imam Al-Ghazali memberikan ramuan. Ada 8 jenis deterjen. Ada 8 jenis sabun untuk membersihkan hati tiap lulusan ini agar gampang untuk menerima kebaikan. Luwih yang belum sami nasihat sini. Luwih yang belum sami tetap ngaji tetap beli. Luwih yang belum sami tetap berjamaah sini gerumur macam kamu harus apa itu lalu macam kalimat. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, mari yang belum sami memperhatikan 8 hal itu. Yang pertama, al-muhafadzatu ala dzikrillah ta'ala. Imam Al-Ghazali memberikan ramu-ramu tiap lulusan harus menjaga kualitas dan kuantitas zikir tiap lulusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang harus dizikirkan. Di dunia ini lo harus Nabi kasih keserminan mengingat Allah. Bisa makin ibu sampun meraniki beli video jadi logo. Kira-kira makin lagu logo Mekah. Jok jadi logo ini kira-kira Arab bagian-bagian lo kanak ramah malik bau damai itu. Uli roek datang beli maniki beli dia tetap malik. Iya maniki beli. Artinya bapak melihat video jari promosi bagian ini jangan lihat bagiannya. Tapi lihat ini adalah bentuk kasih sayang Allah di pada jam sami yang sedang menguji kesabaran jam sama dengan jam saya sekarang. Semakin tahun semakin banyak santri beliau. Semakin banyak itu bukan semakin tenang, semakin banyak juga ujiannya. Tidak sedikit ujiannya dan tidak pernah berhenti ujian itu. Maka apa yang harus kita lihat agar tiap lulusannya menikmati ujian ini? Yang tiap lulusannya harus lihat siapa yang memberikan tiap lulusan ujian. Kalau tiap lulusannya begitu melihat ujian, oh ini Allah, burung ke sini, burung bergerombol. Namun dengan sahabat memikir oh ini dari apa? Masih di sini. Ah ini dia atas sisi setan. Karena setan marah itu. Setan ini yazdad ilma wala yazdad huda. Setan ini dia bertambah ilmunya tapi hidayahnya tidak nambah. Ya luwe yang lulusan makin mohon maaf. Entah tahu ceramah sekian dua baca ayat dari Tuhan dulu. Entah tahu bertanya sekian dua dari Tuhan dulu. Lalu akhlak setan kata. Nyedak berikan dengan sesampun jadi Tuhan dulu. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, al-muhafadzatu ala dzikrillah ta'ala. Maka tiap lulusannya harus terus menjaga kualitas zikir tiap lulusannya di sisi Allah SWT. Minimal zikir dalam sembahyang. Karena esensinya mana yang sesungguhnya bapak-bapak ibu sembahyang ini zikir. Luwe tiap lulusan ini enten tahu sembahyang. Karena tiap lulusan ini enten tahu sembahyang enten ini khusus sembahyang. Contoh, ini pirang tuh muter otak. Assalamualaikum. Assalamualaikum jauh kanan, assalamualaikum jauh kiri. Pirang pun ngengok otak. Ibu-ibu, pirang ngengok otak ya. Assalamualaikum nikah. Maniki
Assalamualaikum manike terus assalamualaikum pirang manike. Jadi otak yang lurus sami ke kanan ke kiri niki pas di kalimat kum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manike. Sampun assalamualaikum udah dengan kum niki lilit kalimat kum baru nengok otak ke kanan baru nengok otak ke kiri. Selesai assalamualaikum kiri kanan nanti gawe di biru osak muan ke iya kan proposal ni osak muan ni ke obat itu coba praktekkan kan pikir biru ya coba biru ni kan hilang jadi luwe yang belum usani belum menyemukan sholat. Niki yang disebut tadi al-muhafazatu ala dzikrillah ta'ala. Terperiri cara berzikir di Allah Ta'ala. Terperiri dewe zikir, terperiri kualitas zikir. Ingat presiden Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi banyak dengan dosa muan. Ibu tetap di sembahyang, tetap Nabi baca, Nabi doa, angkat gitu nasa Nabi, arah tuh ibu. Nah, santri ada yang bisa apa yang dibaca ketika mengusap muka selesai sholat? Apa? Itu saja. Ada yang lain? Ini kita kuis, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya anak itu dari si dompet. Ada yang terhijau dulu. Ada yang santri wakil yang bisa jawab enggak? Apa yang dibaca ketika kita mengusap muka selesai sholat? Ini dicontohkan para ulama, diajarkan oleh para ulama dan dilakukan. Ada yang bisa? Para santri wakil ada? Nah, nanti belum nyampe situ kitabnya, nanti buka ya nanti tolibnya. Tiap Lubusani, Syekh Abu Bakar Shattab mengajarkan tiap Lubusani, lamun sembahyang, bapak-bapak ibu, assalamualaikum berkanan, assalamualaikum berkini, dosa buat dikit, dikit dosa pulih dengan atas. Badan sakit otak buat dikit. Nanti terbaca. La ilaha illallah wa rahmanir rahim Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Nanti disebut La ilaha illallah wa rahmanir rahim Allahumma azhib anil hammi wal hazani. Sila tawadhu. Ayo santri. Bismillah dong, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah ar-rahmanir-rahim. Allahumma dhhib 'anil hammi wal hazan. Itu santri. La ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Jika buat yang belum usah dicontohkan ini oleh para ulama, ada yang telah susah dengan sembahyang. Para dengan sedang sembahyang susah, hingga sembahyang bodoh susah. Nah oleh karena ini para ulama mengajarkan yang belum usah ini nur kuasa buat ini ada yang telah susah niki di yang belum usah ini. La ilaha illallah wa rahmanir rahim Allahumma azhib anil hammi wal. Nah para santri dan santriwati sekarang kalian sudah tahu ilmunya, sudah tahu ilmunya, diamalkan ya. Sanggup? Ibu-ibu sanggup mengutai tiga? Banyak. Sekali ke? La ilaha illallah wa
Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Nah, ini ada tetelangan baik, rasa susah tadi sisi Allah subhanahu. Dan kan alwe ujian yang belum usai pokok tetelangan susah. Gitu. Rumusnya sederhana. Ingat dulu saya sama penyusah. Ini rumus. Kira-kira makin. Nah, niki belum usai bisa sampo beli pinjat jari, beli bayi baru ibu-ibu. Lain waktu pelongo sami jatuh cinta yang papa. Gitu. Nyekel pelongo pokoknya kata Nabi istilah lamun kana pondok ni love in the first sight. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Bapak bisa mikir. Mumida li pelongo lain iskenem. Oi, kalau pelongo berangkat karena itu sakit. Nah. Ikembe dengan cinta kata toko. Dia ni dulu. Kanak-kanak wajar baik berbeda beliau hujan. Lamun lalu santi kayak berayarnya pada darah tidak sakit otak. Dia ni dulu. Dia nanti dulu ini jadi tersangka. Artinya Nabi bapak-bapak ini, kenapa dia contohkan seperti ini? Lamun diingat di sisi Allah Taala sabar penyusah, boleh buruk di sini. Kenapa? Karena Zat yang Maha mencintai yang memberikan tiap fokus kami pujian. Harus terlatih diri teman-teman. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, at-tafakkaru fi 'azimi qudratillah Ta'ala. Tiap logosami harus banyak memikirkan hikmah-hikmah tentang kebesaran kekuasaan Allah. Makin yang tak enak di logosami, langit niki ya arak tuken nika. Arak tiang langit nika. Lebakan ini timpak yang logosami di dunia ini. Kok bisa? Namun dia menunggu sapi biar gedeng, namun nenten arak dia kasih tipak. Namun makan langit, namun alok dari sama mian. Oh, dah kat nenten berdiri dia, terdiri timpaan. Arah alok dari mian. Namun dia menunggu sapi mian, boleh terdiri marah ikan. Kurang kuat pondasi doang, sekali nenjok si gempa ni kerok. Alam manusia itu kebiasaan. Atau contoh misalnya, lain masih panjang, masih kekah gigi di ibu coba doang nanti, bukan pun disemel senyum. Ikember, gana milih dulu. Murah lain lah belum usai bideret deh, mungkin nanti, namun makin, kita ngomong kemanisan kita telah pagi. Ikember, nanti semel pindah ini secongkah. Tahu tolak congkak ibu-ibu? Nggak bisa. Tahu tolak diri terabau? Ini. Padahal bulu ini nempel di diri yang perusahaan. Lalu bau tertolak dari sambutan rambut, tak bisa. Itulah kekuasaan Allah di diri yang perusahaan. Di diri sendiri doang yang terkuasa ngatur. Itu diatur oleh Allah. Lu angkat sesombong lalu jadi manusia. Milik tajuk doang, milik sandung. Dia bawa 2 hari sekali ngaji, ngaji. Kalau minat semua orang ngaji dia boleh, dia tidak mengangkat doang. Dia minta sekali, angkat dia ngaji, dia kau, dia boleh sekali terus. Ujian gitu, terus ngaji. Jadi, masa kelulusan ini mau kalah si godaan-godaan mana itu? Terus ngaji. Sampuna murah kapok ngaji. Tomeh kesini resi guru, beli dulu. Sangi ketetu tomah. Dari sini. Kami ke, ya bu. Mungkin rasa kadang kita teduh jaga marah kita. Semua ini adalah pembelajaran pendidikan dari diri yang berusaha. Banyak kandungan kebesaran dari takdir Allah. Tak perlu yang berusaha singkat. Contoh. Lamun lain dengan lalu berhaji kapal dan barang
bulan-bulanan belum nyampe. Makin non coba lebih tidak lima cukup sih tidak sampai duduk sampai datang lebih para datang Sweden beda 5 Dina beda jaga semua lamun lain ke bulan-bulanan ben jauh sabului makin dengan jauh sabu beras itulah keagungan Allah. Semua ini kemenangan Allah. Yang belum usaha tidak bisa menolak ketentuan Allah. Yang ada adalah yang belum usaha diperintah menemukan hikmah dan diperintah untuk bersyukur terhadap setiap ketentuan Allah. Contoh misalnya ini makin di pondok pesantren ini di Darul Mukminin. Lain begitu beliau temui pondok ini di luar bangunan ini. Makin di laut sudah ada madrasahnya, sanawiyah, aliyah, ada asrama. Di sampunan kena yang duduk bangun pondok, ini duduk bangun pondok. Setik niki malik niki siluit dengan ini pondok. Dia beri makin di tenaga itu dulu, wow, siluit. Terus dini tertolak sini, tahu tak dulu di tenaga. Nah, terus kamu bangun. Bayangkan dia bangunan sebelah utara ini hanya 6 lokal, tapi pakai beliau sambung ke sana. Dengan tanahnya dia sudah habis 1,2 M. Beli datang ini. Namun ante beli tenabung ngawur beli mau beli GP mana ini. Aku terus membangun. Itulah cara pesantren. Namun belum saya tidak bawa hati dan guru saya sampai orang ini tidak Beduin jadi di kantor dan dia ngebang dan terliman kamar ngebang diri. Tapi karena beliau himmahnya luar biasa, rojaknya kepada Allah luar biasa. Beliau yakin bahwa beliau akan ditolong oleh Allah karena beliau menolong agama Allah dengan mendakwahkan kebaikan dan kebenaran. Mari kita lihat perkembangan pendidikan luar biasa. Santrinya makin banyak. Itu artinya apa? Banyak orang yang percaya. Tidak percaya hanya kepada lembaganya, tapi percaya kepada keilmuan beliau. Kalau tidak ada orang percaya, mana tidak mau menitipkan dia jadi bapak-bapak itu. Mendiam di datang, NTT Sumba datang di pondok. Terus terima kanak-kanak ini dalam kondisi kosongan. Wikan berapa dari kosongan? Iya budak huruf. Neten anak dongeng sekit. Tuan bilang ngaji ikrok sekit. Iya makin terkejar 3 bulan. Ada yang baca Quran 3 bulan. Harus itu. Akhir neten diambil. Mudah-mudahan bikin uang aja. Nyonya dia masuk turun tangan makin aja. Ada satu 3 bulan kejar kita. Kelas akselerasi menjadi parah. Nah ini kondisi. Kita terima anak-anak dalam kondisi berbeda-beda kemampuannya. Tapi harus kita ajarkan dengan cara yang sama. Anak kelasnya. Nah inilah tantangan-tantangan di dunia pesantren. Yang perusahaan ini belum tentu bisa mengajarkan. Mungkin perlu saja ke pesantren para cekak doang macam lain saat kamu nangis milioli di bersuara kah nangis engkau bersuara nangis ya tapi dia memang menikah sudah at-tafakkaru fi azimi qudratillah. Lalu pengalamannya di pondok bapak-bapak ibu saya nangis nikah dok di pondok jadi ketutup di pondok di minuli. Lalu biasa saat kental-kental di pondok ini baju luka. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sampuna niki ujian. Lalu belum usah di pondok kan dijari diijar sampunan kerana lalu tidak. Melihat nulis lah. Dari hidup pondok kerana lalu tidak. Jadi nikilah kekuasaan Allah.
Sampun yang jelaskan pelunggu tahun lalu. Kenapa yang pelunggu sambil perlu nyantri? Itu dalam kitab Yaul Mudi judul 1. Kenapa yang pelunggu sambil perlu nyantri? Anak-anak, kenapa kalian perlu harus mondok? Itu luar biasa. Karena salah satu sifat ilmu itu harus yang pelunggu sambil sering-sering belajar ke dunia pondok. Diki yang kedua, singkat-singkat ilmu itu daruli. Yang ketiga al-iksaru, ada tazkiratul mauti wa ta'ammalu fi ahwalil qabri. Tiap pelunggu sami harus luwih searah luwih ingat mati. Biar berita niki semama dengan sakit isi di bilik besi ada yang sakit semama lah kok sih di sakit sini paling tergorong sih semama itu ben di sampah di sakit semama bilik semama sholat doang semama bapak main doang. Nah, yang belum sama sebelum lebih ingat mati hati Nabi bapak-bapak ibu sampuna ratus lalu di dunia ini. Jika lupa belum sami halal haram. Jika lupa belum kawin ibadah kejar dunia. Yang belum sami yang sama banyak mengingat mati. Nabi bahasa ulama bapak-bapak ibu saya yang belum saya miliki kira minat mati. Maka yang belum saya akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, yang belum saya girang sekarang mengingat mati ini. Yang pertama ta'jilul taubat. Yang belum saya akan dibuat oleh Allah menjadi gampang untuk bertobat. Kadang kita kan bapak-bapak ini gengsi dengan salah. Padahal kita salah, wah itu jadi kena. Terutama dengan tua atau kanan. Karena orang salah di luar dengan tua salah. Kamu kanan, woi dengan ngaji itu, woi dengan sembahyang, baik itu, baik berjamaah, lagu ini berjamaah. Dia dibimbing. Papa mani kanan luar salah. Ia jadi dengan tawa nenten ini dia para diri salah. Padahal dia boleh ya berbejo. Tadi berbalik. Yang belum saya kesempurnaan dia sih mengatakan sama. Orang-orang yang banyak mengingat mati ini akan dibuat gampang untuk bertobat. Tidak gengsi-gengsian merasa diri paling benar, merasa dirinya paling bagus di hadapan siapa. Yang kedua, orang yang gampang kemudian mengingat mati ini karena atilkan tapi yang hati tenang, dia hati yang belum sami cukup dengan ketentuan Allah. Dia yang belum sami kira baik sami tenang. Misal contoh nanti bapak-bapak ibu sampun beli mobil bikin nyetir di Misri mobil bangsa. Tidak soal mobil tidak apa peduli. Di mobil tahu bikin nyetir. Jadi dia tidak peduli. Nenten pikiran bahwa dia sudah punya mobil, obat pikiran dengan ya Allah diliwat dengan apa? Alhamdulillah. Dengan kenapa itu memulia? Itu kan saya tenara masih pikiran. Ia bekalong ibu-ibu di berlalu tempat makan jatuh arah dengan bekalong. Oh, tidak ada yang si bapak. Ia bekalong ya. Karena hatinya tak pernah tenang, hatinya tak pernah merasa cukup. Kembe, karena sibuk memikirkan yang tidak ada. Sibuk pikiran sana teman berdua, lupa dia bersyukur dengan apa yang sudah dia punya. Nah, orang-orang yang rajin mengingat mati, dia tidak sibuk mencari yang tidak, tapi sibuk hatinya untuk mensyukuri dan memikirkan kekuasaan Allah. Ini penting. Jadi bapak-bapak itu yang perlu saya miliki perlu saat marah ini.
Yang ketiga Nabi, kalau yang lulusan girang mengingat yang namanya mati, para ulama berkata nasyatul ibadati, yang lulusan akan dibuat gampang untuk beribadah. Marah mati tinggi, namun arah pengajian lapar, belum gelap, dari dan kerennya belum baik dengan pada jika dengan rame belajar tutup dulu. Dikembali, jalan lalu ngaji. Gampang lulusan ibadah. Ada pengajian marah kisah lulusan bisa kebagian tukang tulang merasa pura ini merasa ringan, tidak merasa berat. Nanti belum kira berumur nasyatul ibadah. Yang lulusan ini terbimbing beribadah ringan. Kadang merasa Arab yang lulusan ini ibadah diminmonian ruku iman ruku dan diminkankan menggomeng panitia dan saya jadi imam baru bapak ada salam ini jadi imam itu dengar mana lalu itu bapak ini bapak murah sakit saya nggak sih pikiran gimana coba kepikiran makna dari yang terkandung dari bacaan dalam sembahyang ini, insya Allah bapak-bapak ibu yang berusaha akan menjadi tenang. Pada malah yang berusaha makin beligi, malah dikit ibu ngaji, belum ngone sampai 3 kali berubah cerita lagi kan, belum kepikiran naik sekarang. Ya, coba pikiran di sini pekerjaan cepat pikiran naik sekarang ini kan. Apalagi santri, enggak pikiran kantor. Wah kedengin kana, wah kedengin kiri, wah kedengin juru. Ikembil, karena memikirkan ngantuknya. Coba pikiran pengajian itu telah ngantuk. Padahal paling juru dong toko. Bisa sok dileleh dewi, ketika leleh. Ikembil. Dia ngantuk, dia pikiran. Nah, pikiran pengajian. Jadi orang yang kemudian mohon maaf banyak memikirkan materi, banyak kemudian mengingat amal-amal agar yang berusaha disiap materi dan syahatul ibadah yang akan diberikan oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, akan diarahkan oleh Allah untuk gampang untuk melaksanakan ibadah. Para santri dibangunkan tengah malam untuk tahajud. Pagi-pagi dibangunkan, kemudian diajak selesai ngaji untuk duha, diajak tasbih, diajak kemudian kalian puasa Senin Kamis. Semuanya menjadi gampang. Karena apa? Karena tiap lulusan ini mengingat bahwa tiap lulusan ini pasti mati. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu arak saat nenternya mati dikit. Arak gaya hidup sampai yang kiamat dikit. Yang mati doang. Siapa lulusan siap? Ya lulusan kena siap mati masih. Yang kena netan siap mati masih. Sila bau pelukut duluan tiang kemudian atau tiang kemudian pelukut duluan kanggo sila. Kepada nanti harus siap bapak-bapak ibu setiap saat. Harus siap. Lain Nabi Musa alaihissalam datang malaikat Israel. Jokir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya Nabi Musa pun Nabi. Nabi Israel kita ketemu Nabi ini. Yang belum datang sabut nyawa atau silaturahim. Oh ya, yang silaturahim. Alhamdulillah. Nabi, katanya. Apalagi di saat Nabi. Alhamdulillah. Pada yang belum datang sabut nyawa, bahasa Nabi Musa. Akhirnya Nabi bapak-bapak ibu berpesan Nabi Musa di Malik dan malaikat Israel di Israel lemak lamun pelongo dia datang cabut nyawa di mana dulu bahasa oke beres Nabi bahasa malaikat Israel namun sederhana bahasa kanak makin oke bro nah kira-kira perang ini lah bahasa malaikat Israel mau pamit malaikat Israel. Petang setahun datang Malik Nabi malaikat Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tertutup Nabi Musa. Nabi arah ini malaikat Israel. Ia datang silaturahim atau ia datang cabut nyawa. Dua-dua.
bahasa Nabi Musa. Kan sama dalam perjanjian Nabi ini. Mereka bisa kalau udah datang ke nyawa yang lebaran, naik barat pirang. Pertama, bahasa malaikat Israel kembali Nabi Musa alaihissalam. Lain si diramo kan Bune, mancing, rambo. Iya, waktu dosa yang di pembarat sakit. Dua, lain masih sedang di sini nyermina masih sholat